Salam, perkenalkan nama saya Daud Bora Bongitana, NIM 16 340 337, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana, kelas B, reguler sore semester 11. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang tata kelola penanganan COVID di Indonesia. Bagian yang pertama, urgensi memahami tata kelola COVID-19. Dalam konteks Indonesia, penanganan pandemi COVID-19 pada tahap awal menunjukkan ketidakseriusan sehingga tidak ada sistem antisipasi yang memadai ketika wabah belum menyebar. Ini ditunjukkan adanya pengabaian para pejabat pemerintah terhadap ancaman wabah yang tidak adanya guidance nasional untuk mengelola situasi pandemi. Hal ini diperparah dengan pernyataan-pernyataan anti-sains yang ditunjukkan pengambil kebijakan. Absennya sistem antisipasi dan respon awal memadai berakibat pada krisis tata kelola yang ditunjukkan dengan antara lain koordinasi vertikal dan horizontal yang lemah, fragmentasi kebijakan, kesimpangsiuran informasi, dan indikasi keraguan publik atas kapasitas negara mengelola krisis. Belum adanya pengetahuan yang memadai tentang COVID-19 mendorong berlangsungnya proses akumulasi, analisis, dan pengetahuan yang cepat atas wabah ini. Namun pembahasan COVID-19 dalam masa tanggap darurat ini sebagian besar dari sisi medis atau manajemen kesehatan. COVID-19 telah melahirkan dampak sosial ekonomi yang sangat masif secara global. Berbagai laporan menunjukkan bahwa pandemi ini telah menghadirkan dampak sosial ekonomi yang sangat besar, bukan hanya dari aspek penyakitnya, tetapi juga kebijakan yang semestinya ditargetkan untuk mencegah penyebaran. Bagian yang kedua, politik pandemi COVID-19. Salah satu aspek yang perlu dikaji lebih jauh adalah konteks ekonomi politik global dan domestik karakteristik wabah COVID-19 yang berbeda dengan wabah sebelumnya, di mana pola penularannya melalui perantara binatang atau interaksi khusus antar manusia. COVID-19 juga hadir dalam dinamika politik global yang ditandai dengan perang dagang antara dua negara, yaitu Amerika Serikat dan China, serta kecenderungan proteksionisme perdagangan yang menyebabkan koordinasi dan kerjasama antar negara lebih sulit dilakukan. Konteks ekonomi politik global dan dinamika politik domestik sebagaimana dipaparkan di atas menghadirkan tantangan tersendiri. Terlebih tidak ada standar baku untuk mengelola pandemi COVID-19. Karenanya tidak mengherankan jika masing-masing negara mengambil jalur berbeda dalam menangani pandemi COVID-19. Negara seperti Taiwan mampu menunjukkan kemampuan tata kelola penanganan yang lebih siap dalam keadaan krisis. Bagian yang ketiga, mengukur daya tanggap negara.
Dengan menggunakan kerangka berpikir di atas, suatu negara dapat dikatakan tanggap dalam penanganan pandemi apabila terdapat leadership yang kuat yang termanifestasikan dalam kejelasan arah kebijakan sejak krisis masih di tahap awal. Pada perkembangan selanjutnya, tingkat responsivitas suatu negara juga ditentukan dari seberapa mampu menekan laju penyebaran, tingkat fatalitas, dan kemampuan menangani yang terinfeksi. Responsivitas juga dilihat dari kapasitas mobilisasi dan mengelola sumber daya secara tepat untuk menangani krisis dan dampaknya. Keberadaan sistem kesehatan yang mapan, yang disertai kemampuan finansial yang kuat, akan memberi ruang bagi negara untuk mengambil kebijakan yang lebih pasti, terutama ketika dihadapkan pada beberapa dilema. Misalnya, pilihan kebijakan untuk pemberlakuan pembatasan sosial untuk mencegah penyebaran dan resiko ekonomi yang akan terjadi akibat pemberlakuan kebijakan tersebut. Yang berikut struktur buku dan pokok argumen. Di Indonesia, penanganan pandemi ditandai dengan hadirnya situasi krisis kebijakan tata kelola sebagai akibat dari pengabaian di tahap awal yang berujung pada absennya sistem kesiapsiagaan, menunjukkan problematika lebih lanjut penanganan COVID-19 di tanah air dengan melihat cara daerah merespon situasi krisis yang dalam beberapa aspek diwarnai inisiatif-inisiatif yang seringkali bernuansa kontestatif dengan otoritas nasional. COVID-19 telah menjadi pandemi di hampir seluruh negara, karenanya menuntut hadirnya tata kelola di tingkat global. Lemahnya kepemimpinan krisis juga bisa termanifestasi pada kekacauan sistem koordinasi dan lemahnya sinergi antara elemen penanganan krisis. Situasi ini akan menyebabkan ketidakmampuan sistem tata kelola dalam mengatasi berbagai persoalan dasar yang dibutuhkan untuk pengendalian krisis, misalnya perlengkapan pokok kesehatan, fasilitas kesehatan dan obat. Dan dampaknya ditimbulkan ketidakmampuan mengatasi persoalan koordinasi dan sinergi akan menyebabkan kegagalan menahan penyebaran pandemi yang akan berujung pada tragedi kemanusiaan mendalam. Bagi negara yang memiliki keterbatasan sumber daya, dilema yang dihadapi adalah antara kesehatan dengan menjamin kebutuhan ekonomi masyarakat ketika pandemi berlangsung. Di seluruh tempat, kelemahan negara ini bisa diperparah dengan masyarakat yang tidak memiliki solidaritas sosial yang baik, cenderung mengambil tindakan sendiri, serta rendahnya derajat kepercayaan dan kepatuhan masyarakat terhadap otoritas. Kombinasi antara derajat
ketanggapan negara yang rendah dan minimnya solidaritas sosial akan berujung pada kegagalan penanganan pandemi. Demikian video yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Salam.